Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dan bersalawat serta salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, mudah-mudahan hingga sampai saat ini kita diberi kesehatan, kekuatan, ketetapan iman, dan tidak kurang satu apapun. Kemudian ini kita akan membahas lagi mengenai tentang budidaya walet, RBW dari Ustadz kita Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan. Ya memang sih, kalau dilihat di Sumatera ini populasi sarang burung lumayan hebat dan menjamur, sampai pada akhirnya terbentur kepada titik jenuh menunggu sekian lama RBW tidak kunjung untuk bisa produktif. Ya lagi-lagi masalahnya ketidakpahaman, kurangnya ilmu dan pengetahuan, kurangnya referensi menjadi salah satu penyebab daripada RBW kita kurang produktif. Terlepas dari semua berurusan dengan perkara rezeki, itu sudah ditentukan kapasitasnya dan takarannya, tapi kita diberi akal dan pikiran untuk digunakan bagaimana kita bisa gunakan potensi ini sebaik mungkin, karena segala sesuatu bila dibuat tanpa dilandasi dengan ilmu maka ini akan menjadi sia-sia, maka akan menjadi hal yang merugikan dirinya sendiri akibatnya. Nah, beliau ada ukuran RBW 6x8 4 lantai. Mungkin nanti kita akan tampilkan ada sedikit percakapan saya dengan beliau, tapi ternyata percakapan saya dari beliau ini hanya percakapan saya yang terekam. Ternyata waktu saya rekam itu saya pakai handset sehingga suara saya saja yang terekam tapi suara beliau tidak. Nah, untuk itu saya sedikit lampirkan percakapan saya, terus beliau menjelaskan semua kronologisnya, kemudian foto dokumentasi dari RBW beliau, kemudian foto tata ruang dari RBW beliau, sehingga kita ambil kesimpulan. Dan saya sudah desainkan baik tata ruang, dana, instalasi Twitter. Kalau inap saya tidak jadikan baku, tapi jika ingin mengikuti konsep yang saya tampilkan di jauh-jauh hari sebelumnya, di konten-konten saya sebelumnya mengenai bagaimana cara formasi Twitter populasi untuk membentuk koloni. Jadi sistemnya itu seperti demikian. Tidak ada yang baku, tapi bagi saya memiliki hal yang baku. Maksudnya adalah pegangan saya dalam budidaya walet. Ya kan, pegangan saya dalam budidaya walet. Kalaupun orang ingin instalasi seperti ini, itu selera masing-masing. Ya kan, ya mereka punya tujuan dan maksud masing-masing atau menjadi ciri khas, itu biasa. Jadi oke, teman-teman semua, kita lanjut ke pembahasannya. Yang main-main di LMB banyak ya Ustadz? Nah, itu kan kadang ada, kadang enggak. Heeh. Ya, jadinya ya waletnya kadang-kadang juga. Jadi ibarat yang ada itu, burung yang ada saja sudah yang bermain, burung yang nginap itu aja sudah yang bermain. Kalaupun sudah ada menetas, kecenderungan anakan nggak kembali, itu sudah. Nah, jadi diurut aja, ya kan? Kalau gedung sudah jadi, artinya suara dimaksimalkan. Kalau istilahnya kalau ada problem, ini 2 tahun sudah baru 5 sarang, artinya Ustadz urut lagi dari awal. Pertama tata ruang, ya kan? Terus suhu kelembapan, ya kan? Terus penataan suara di dalam,
terus predator, hama, yang terakhir baru suara. Nah, kalau tata ruang, suhu kelembapan, predator semua sudah aman dan tata ruang sudah benar, baru kita bermain di suara terakhir. Nah, kalau sudah itu sudah benar semua, ya, suara tinggal Ustadz maksimalkan. Sekarang gimana khususnya? Ini sarang yang ada ini sudah berapa tahun bertahan? Oke, jadi kata pembukaannya sudah lihat, sudah tahu. Jadi saya minta dikirimkan video gedungnya atau sketsa gedungnya lah. Yang 6x8 itu posisinya di mana puitnya, terus sekat yang ada bagaimana, lar yang ada bagaimana. Bagus lagi kalau ada foto atau video sama Sherlocknya Ustadz, pakai WA saja kirimnya. Supaya saya tahu di mana letak posisi kompetitor itu saja. Yang jelas sudah paham, saya maksudnya sudah paham. Nanti saya bantu anunya lah, siapa tahu ditata ruang problemnya. Dan nanti yang terakhir ya usahanya ya suara aja lagi Ustadz, bagaimana dimaksimalkan. Nanti saya bantu penataan suaranya lah. Nggih. Nggih Ustadz ya. Nggih. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa enggak? Ini posisi gedung, nampakan dari belakang ini Pak. Jadi gedung ini memang nempel persis di belakang rumah, nempel dari gedung, dari rumah. Dan yang belah sana gedung punya orang tua saya, gedung produktif. Sekian Pak, terima kasih, mohon saran masukannya Pak. Nah ini Pak, lantai kedua, posisi twitternya seperti ini. Nah, saya kasih pakai panduan kertas nasi, posisi lantai 2 seperti ini. Ini lantai 2, saya sekatnya seperti ini. Nah, ini ada jarak seperti ini, saya bikin sekat seperti ini. Nah ini filter tarik, di sini juga ada, ini juga ada Pak, filter tariknya. Ini filter tarik juga. Ini posisi lantai kedua, ini lantai 2. Posisi di lantai 2 Pak. Nah, mohon sarannya Pak, biar gedung saya ini sudah produktif. Ini sekat-sekat ini baru sekitar sebulan saya pasang Pak, dulunya belum ada. Ini ya inisiatif sendiri Pak, sekat-sekat ini juga ini kira-kira pas atau tidak. Ini LMB ini saya lepas untuk lantai 2, tapi yang lainnya tidak, untuk bahan percobaan kira-kira pas atau tidak. Nah, ini saya lepas semua untuk lantai sini, bahkan ini double Pak, yang di papan segini sama saja, karena dulu jamur agak kuat jamurnya, dan saya sekarang jamurnya ini saya tutup ini biar kalau ada jamur nggak begitu kelihatan. Nah, kira-kira ngaruh apa enggak Pak di burung walet? Saya mohon saran masukannya Pak. Saran masukannya kira-kira pas atau tidak. Kalau tidak saya mohon pasnya gimana, ya tolong sekali Pak. Nah ini Pak, penampakan gedung saya dari luar. Nah ini yang seperti saya bicarakan tadi Pak, bilang tadi gedungnya di belakang rumah, nempel di rumah. Nah ini gedungnya nempel di rumah, ini posisinya, gedungnya nempel di rumah, dan di samping sini musola.
Nah itu Pak gedung tetangga, kurang lebih jaraknya 100 meter, dan di samping sananya juga ada gedung tetangga. Nampak dari luar. Nah ini halo. Nah ini gedung orang tua saya Pak, yang saya bilang tadi ukuran 4x8. Nah ini gedung saya. Nah kurang lebih 30 meter Pak antara gedung orang tua saya sama gedung saya. Nah ini sebulan udah 6 on 7 on. Ini gedung orang tua saya, dan kedepannya mungkin tahun ini beliau akan nambah lagi ukuran di belakangnya, ukuran 6x8. Nah ini posisi gedung tua saya, dan itu gedung saya. Nah ini gedung orang tua saya 4x8, dan ini posisi gedung saya. Dan ini arah ke timur, arah dari timur untuk LMB, untuk menyambut burung pulang posisinya. Dan kalau posisi menurut saya sudah pas Pak, soalnya terang, nggak ada pohon-pohonan yang tinggi. Memang ada di sebelah ada RBW tetangga juga, yang satu sudah panen 4 onan, yang satu masih berjuang seperti saya. Dan di jarak ke sana sekitar 400 meter. 400 meter Pak, itu gedung produktif Pak, udah mencapai 2 kiloan sebulan, sekilo sampai 2 kilo sebulan kurang lebih Pak. Dan di sebelahnya situ ada gedung baru, mungkin nggak begitu kelihatan, agak nggak begitu kelihatan, ukuran 12x16 gedungnya Pak, gedung baru, mungkin nggak begitu kelihatan. Nah di situ 12x16, 5 lantai punya tetangga. Itu gedung baru juga, tapi gedung baru juga Pak. Nah ini posisi dari luar. Nah, ini posisi dari luar, gedung Pak. Ini penampakan dari samping. Nah ini lantai paling dasar Pak, lantai 1. Nah ini itu, waduh, ada burung mati ini. Sepertinya burung anakan, nggak tahu kenapa, padahal nggak ada sarangnya di sini. Apa sebabnya? Nah ini posisinya Pak, lantai 1. Nah ini sarang yang tertua, nomor 2 tertua. Nomor 1 udah saya ambil karena telurnya kepegang, burungnya nggak mau kembali lagi. Ini sarang tertua nomor 1 jadinya, nomor 2 tapi jadi nomor 1 ini Pak. Yang lainnya sarang baru. Ini kayak sarang baru netas. Ini juga baru netas. Ini juga ada sarang. Nah kurang lebih sarang ada 8 atau 7. Yang lainnya baru jadi. Ini pun baru entas perdana Pak. Sarang-sarang yang lama itu baru, itu yang sudah beberapa kali netas, tapi kayaknya burungnya entah pulang atau enggak, kayaknya anaknya. Ini netas, ini perdana Pak. Nah yang ini udah burungnya udah terbang, tidak tahu kembali atau enggak. Yang ini, yang satu ini. Nah yang itu juga udah netas perdana, sama saja udah netasan perdana, tapi bawahnya itu bolong.
apa kira-kira dilepas atau enggak Pak, triknya gimana. Nah ini penampakan dari dalam gedung Pak. Nah ini penampakan dari dalam gedung. Nah, ini posisi atas. Nah ini untuk apa ini, untuk ruang kontrol LMP, di mana ada lampu mati. Ada suara yang mati, maaf Pak, untuk lampu mati. Nah ini kayak gini. Ini untuk lantai 2 saya sekat kayak gini sama yang jauhan sana. Yang jauh sana Pak. Untuk lantai atasnya begini. Untuk lantai atasnya, nah ini begini. Dan untuk atasnya juga seperti itu, sama, atas sama yang sini sama, yang atas sama yang sini sama, cuma yang agak berbeda ini. Ya, sekian dulu Pak, terima kasih. Ini lanjutannya Pak, kita ada di posisi lantai 3. Ini bak yang saya pakai. Nah ini kelihatan Pak, lantainya sampai berjamur. Ini posisi di lantai 3. Ada sarang Pak di situ. Satu. Ada burung juga. Nah ini posisi lantai 3. Nah ini Pak, letak itunya. Void atau lar ini. Nah ini posisinya. Nah ini untuk lantai 3. Ukuran ini 3 kali 27. Nah ini agak jamur juga, ada jamur itu juga ini. Kira-kira ini berpengaruh atau tidak Pak? Mohon masukan sarannya Pak. Kita naik lagi ke lantai selanjutnya. Ya ini lantai yang paling atas. Ini posisi tertarik di lantai atas. Ini untuk pendingin Pak, zaman dulu Pak, waktu dulu awal-awal, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi. Ini posisi atas itu LMB ukuran 70 kali 50. Nah ini posisi atas Pak. Ini arah-arah ke bawah, ini arah ke atas. Nah ini ukurannya berapa ini Pak, meter atau berapa ini, mungkin meter 20 kali meter 20 ini Pak. Untuk tata filter hampir sama komposisinya Pak. Di dalam ini lantai paling atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, saya udah di dalam gedung. Nah, ini gedung saya 6x8. Nah, ini ke atas Pak, ke atas. Ukuran voidnya ini sekitaran 4 kali ukuran void 3 kali 27. Ini ukuran void, ini lantai pertama ya. Untuk informasi juga Pak, emang sirip ini agak termasuk ada jamur. Sirip ini berjamur, juga siripnya. Ini saya lantai bawah ini saya tutup sampai sama plastik biar jamurnya enggak begitu kuat. Nah, ini Pak gedungnya. Nah, ini posisi lantai dasar, posisi Twitter. Untuk lantai dasar sejajar Pak. Untuk lantai dasar posisi Twitternya sejajar. Nah, ini ada sarang, udah ada anaknya. Nah, ini juga burung mayoritas di lantai dasar. Mari kita ke atas. Nah, ini ruangan di lantai 2. Nah, ini masih sama posisi ruangan di lantai 2. Ini posisi di lantai 2 Pak. Nah, ini saya sekat seperti ini di lantai 2. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah, ini saya seperti ini. Posisi sekatnya seperti ini Pak. Ini untuk lantai 2. Posisi Twitter hampir sama kayak lantai yang pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini RBW ukuran 6x8 dengan jumlah lantai 4 lantai plus rumah monyet lantai kelima ukuran 3x4 menurut beliau. Tapi karena pointnya 3x3 atau 3x2 2,7, maka kita anggap saja 3x3. Untuk menghindari terjadinya bibir poid, maka kita sempurnakan saja rumah monyetnya menjadi 3x3. Artinya kita tambah sekat di rumah monyet. Karena berdasarkan informasi yang ada di video beliau, nampak bahwa LMB beliau ini terlalu ke atas. Maka sebenarnya gedung sudah tinggi, walaupun tanpa rumah monyet itu akan lebih baik. Tapi kita hanya menurunkan saja, tidak terlalu bawah juga, tidak terlalu tinggi. Kita ambil sekitar 60 cm dari rata sirip lantai 4, sekitar 60 cm, dari pinggir 70 cm. Kemudian kita buatkan LMB nya sedikit lebih besar, yaitu 75 kali 1 meter. Kemudian untuk larnya, kita sudah ada buat rumusan membuat lar seperempat. Untuk dari atas ini seperempat tinggi bangunan, untuk tinggi LMB sepertiga daripada tinggi bangunan, untuk lebar LMB adalah minimal seperempat dari lebar poin itu. Jadi ini minimal, ini ukuran minimal kita pakai. Bisa saja lebih besar, sama 80 kali 1 meter, 80 kali 1 meter, 80 kali kecuali yang lantai 1 meter kali 1,2. Dari tepi sisi 30 cm. Terus kita masuk ke lar, ke sekat. Jadi sekatnya mundurnya kurang lebih 2,5 meter dari bibir poin. Jadi ini ada laluan sekitar 2,5 meter juga. Jadi ada penguncinya di sini. Jadi RBW beliau ini berdekatan dengan RBW orang tua yang kurang lebih sekitar 20-30 meter di sisi kirinya RBW beliau dan sedikit agak ke depan. Seperti ini. Jadi LMB sudah menyambut burung pulang, hanya saja LMB yang ada itu terlalu tinggi. Jadi disarankan untuk menurunkannya sedikit. Seperti itu saja. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan gedung beliau bisa sukses. Jadi kita membantu dari segi tata ruang yang benar, kemudian bagaimana beliau nanti untuk bagaimana bisa menjaga dan merawat suhu kelembaban, terus kebersihan gedung, kemudian predator, hama beliau jaga, kemudian bagaimana bisa memaksimalkan suara panggil di LMB. Nah, itu tugas beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.